aku tidak bisa pulang karena kebijakan rejim baru yang pada saat itu ya dapat dikatakan membabi buta. Orang yang tidak terlibat apa-apa tidak boleh pulang, yang tidak terlibat apa-apa dibantai juga di seluruh dunia itu banyak. Tapi memang peristiwa sebelumnya terjadi peristiwa saling bantai sebelum tahun 60 gitu. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menanggapi pembentukan koalisi besar. Ia mengatakan pembentukan koalisi besar berada di tangan pemerintahan yang baru, namun kehadiran koalisi besar tidak menutup peluang adanya oposisi. Mahfud mengatakan pembentukan koalisi besar itu memang perlu dibicarakan. Ia mengaku belum mengambil sikap mengenai hal ini. Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membuat koalisi besar. Sejumlah parpol tersebut yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Golkar, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI. Selain pembentukan koalisi besar, Jokowi diusulkan menjadi pemimpin koalisi. Isu itu disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia. Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrey Giovanni, menyebut Jokowi ideal menjadi Ketua Barisan Nasional yang memimpin sejumlah parpol koalisi pengusung Prabowo Gibran dalam wawancara di kanal YouTube podcast Zulfan Lindan Unpacking yang diunggah pada 1 Maret lalu. Pimpinan atau ke sebuah rejim gitu bisa berhati-hati menjaga rakyatnya. Negara Indonesia ini sebagai negara yang sangat indah, karunia Tuhan yang Maha Esa. Prof, tapi Satgas penyelesaian HAM non-yudisial itu direkomendasikan oleh Prof sebelum mundur sebagai Menko untuk dilanjutkan kembali nggak sih di pemerintahan selanjutnya? Kepresnya masih berlaku sampai sekarang, dan sebenarnya kepres itu berlaku tidak terbatas waktu, karena kepres itu memerintahkan agar semua pelanggaran HAM berlaku korbannya. Ini saya kira disantuni semua, dan itu saya kira bagus siapapun pemerintahnya. Prof, terkait dengan ada usulan pembentukan koalisi besar di mana pemerintahan yang baru nanti lebih banyak dirangkul untuk berada di dalam pemerintahan. Sementara kan kalau negara demokrasi tetap perlu ada oposisi sebagai penyeimbang. Pandangan Prof sendiri seperti apa kalau ke depan akan seperti itu kejadiannya, Prof? Ya nanti terserah lah ya pemerintah yang baru nanti. Tapi yang sejauh yang saya tangkap koalisi besar pun kan tidak menutup peluang oposisi untuk membuat mayoritas yang sistematik. Tapi terserah apakah itu bagus atau tidak, nanti sambil diskusi. Jelang pengumuman KPU, Prof, langkah untuk mengajukan gugatan ke MK gimana, Prof? Jelang kamera, Prof. Progresnya, Jelang Prof, karena pengumuman 02 KPU mengatakan sudah menyiapkan 35 sampai 36 pengacara. Kalau dari 03 seperti apa, Prof? Progresnya, Prof? Ya sudah, kita juga sudah nyiapkan dan menunggu keputusan KPU aja. Akan ada tokoh-tokoh pengacara yang digandeng nggak selain Pak Todung misalnya dari luar 03, Prof? Banyak yang sudah daftar itu dari berbagai daerah, dari berbagai profesi pengacara. Tapi untuk apa terlalu rame-rame?